Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang operator aritmatika. Nah, di pemrograman C++ ini kita juga mengenal tentang yang namanya operator aritmatika. Untuk operator aritmatika ini sendiri ada 5, yaitu mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Untuk bentuknya, simbolnya tentu saja operator seperti biasa, ada plus, minus, perkalian pakai bintang, pembagian pakai garis miring, dan modulus pakai tanda persen. Oke, untuk contohnya ada di samping itu teman-teman. Tapi kita akan langsung nyoba aja pakai aplikasi Programize. Sebentar ya. Oke, silahkan teman-teman bisa sambil mempraktekkan nanti agar terlihat langsung perbedaannya apa seperti itu. Nah, ini. Jadi nanti untuk yang operator aritmatika, untuk A plus B ini akan menjumlahkan. Kemudian yang A min B pengurangan, ini perkaliannya hasilnya 30, terus pembagiannya, dan sisa hasil modulus. Untuk hasil modulus ini adalah sisa hasil pembagian. Misalnya di sini adalah 10 modulus 3. 10 modulus 3. A-nya 10, B-nya 3. Kayak gitu. Jadi sisa hasil baginya nanti adalah 1, karena yang paling mendekati adalah 1 kayak gitu. Paling mendekati 9, dan 9 sisa hasil baginya 1. Mohon maaf Bapak koreksi tadi. Kita coba cek. Hasilnya kayak gini teman-teman. Oke, tadi udah benar kan? A plus B 13, A min B 7, A kali B 30, A kali B, A bagi B 3, terus modulus nanti hasilnya 1. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk operator. Dari kalian tidak ada masalah seharusnya. Oke, kemudian ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan di sini ada yang namanya sama dengan dilambangkan itu tanda sama 2 kali. Terus tidak sama dengan yaitu tanda seru dan tanda sama dengan seperti itu. Kemudian lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama, lebih besar atau sama. Oke, dalam konsep matematika seharusnya tidak ada yang kalian bingungkan di sini. Harusnya aman lah ya. Mohon maaf. Oke, kayak gini. Kita langsung cek hasilnya. Apakah akan hasilnya false, true, false kayak gini? X sama dengan Y. Karena X lebih kecil dari Y, hasilnya false. X tidak sama dengan Y. Karena 5 tidak sama dengan 10, maka hasilnya akan true. X lebih kecil dari Y, pernyataannya adalah benar, jadi harusnya hasilnya true. Dan X lebih dari Y, maka hasilnya akan salah, karena X tidak mungkin lebih daripada 10. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, kenapa 0, 1, 1, 0? Untuk 0 itu melambangkan dari pernyataan false. Jadi jika false itu nanti akan menghasilkan 0. Jika true akan menghasilkan 1. Dan seperti itu ya teman-teman. Oke, itu untuk operator perbandingan. Silahkan teman-teman bisa dicoba. Kemudian untuk operator logika. Untuk operator logika di sini itu menyatakan biasanya dipakai di logika di suatu kondisi. Nah, dan itu keduanya harus sama-sama true seperti itu. Kalau or itu bisa salah satu aja. Dan jika not itu tidak akan membalikkan dari 0 jadi 1, 1 jadi 0. Dari true jadi false, false jadi true. Seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, sebentar. Oke, untuk contohnya
itu kita akan belajar terlebih dahulu tentang gerbang logika. Nah, gerbang logika itu sendiri itu bentukannya seperti ini teman-teman. Dan kita akan pelajari itu ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Seperti itu. Nah, untuk AND seperti yang Bapak tadi jelasin, kalau 0 itu mewakilin false. Dan true itu mewakilin 1 itu mewakilin true, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk jika misal persyaratan 1 salah, persyaratan 2 salah, maka hasilnya akan tetap 0, kayak gitu. Dan jika inputannya benar, true, dan yang satunya salah, maka outputnya 0. Begitu juga sebaliknya. Jika pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, maka outputnya false, kayak gitu teman-teman. Jika pernyataan A dan pernyataan B sama-sama true, baru nanti kondisinya akan terpenuhi, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, ya untuk OR. Nah, jika pernyataan 1 dan 2 salah, maka outputnya akan salah. Kondisinya tidak akan terpenuhi. Jika kondisi pertama benar, sedangkan kondisi kedua salah, itu sudah bisa terpenuhi teman-teman untuk kondisinya. Sebaliknya juga, jika pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, maka kondisinya akan terpenuhi dan menghasilkan 1, true. Dan jika keduanya benar, maka akan menghasilkan true tentu saja. Oke, untuk yang not itu adalah pakai lambang yang ini ya, teman-teman. Oke. Di sini inputan yang pertama, jika false kena not, maka akan menjadi true. Sebaliknya jika true kena not akan menjadi false. Nah, kita akan coba langsung ke contoh kodenya, teman-teman. Dimana untuk contoh kodenya kita akan belajar mengenai dengan konsep dari logika seperti itu. Oke, di sini untuk programnya ada 2 variabel, teman-teman. Bisa dipahami untuk variabelnya apa aja. Yang pertama yaitu ada hujan bernilai true karena tipe datanya ada boolean. Kemudian yang kedua yaitu ada payung, dimana nilainya itu false, teman-teman. Nah, kita ingat-ingat lagi untuk gerbang logika. If itu merupakan persyaratan, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia, jika hujan dan ada payungnya, yang pertama kita lihat persyaratan yang pertama. Jika hujan dan payung, di sini pakai dan. Jadi dua-duanya nanti harus true ya, teman-teman. Kalau tidak true, maka hasilnya tidak akan jalan, kayak gitu. Oke. Di sini kita tahu kalau hujan itu true. Sedangkan untuk payung itu variabelnya false, maka kondisi tersebut tidak akan terpenuhi. Kemudian else if, jika yang lain, jika hujan dan ada payung di sini. Nah, untuk not seperti yang kita lihat tadi, kalau not itu adalah membalikkan dari true menjadi false, false menjadi true. Maka di sini yang hujan itu bernilai true. Sedangkan ada payung di sini bernilai false. Karena kena gerbang not, maka akan menjadi true. Maka untuk pernyataan yang kedua itu akan terpenuhi ya, teman-teman. Kita coba jalankan saja. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa dipahami terlebih dahulu seperti itu, teman-teman. Oke, untuk percabangan kita akan belajar di materi selanjutnya, di video selanjutnya. Oke, cukup dipahami ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan, kalau sudah,
bisa dipraktekkan sekalian juga. Kalau sudah, silahkan beralih ke video selanjutnya.